bedanya dengan kombinasi? Tidak memperhatikan urutan. Apanya? Kalau permutasi itu apa? Susunan yang Memperhatikan urutan. memperhatikan urutan. Kalau kombinasi, Tidak memperhatikan. susunan yang tidak memperhatikan urutan. Nah, yang dimaksud permutasi di sini betul dari hasil susunan, tapi bentuknya pemetaan. Nah, permutasi di dalam struktur aljabar itu nama lain dari pemetaan bijektif. Berarti dia memenuhi injektif dan surjektif. Atau nama lainnya bijektif itu apa? Satu. Fungsinya satu. Nah, terus kenapa disebut permutasi? Definisinya tapi beda ya dengan permutasi ini. Karena memang hasil dari permutasi ini. Misal, susunan 1, 2, 3. Susunan 1, 2, 3 itu isinya berapa aja sih? 1, 1, 2, dan 3. 1, 3, 2. 2, 1, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. 3, 2, 1. Kan asalnya kalau n-nya berarti kalau n-nya 3 hasilnya jadi 3 faktor 6. Ya, betul ya. Nah, asalnya dari permutasi ini betul. Tapi yang dimaksud permutasi di dalam struktur aljabar ini permutasinya permutasi pemetaan. Jadi nanti kita akan adakan pemetaan dari 1, 2, 3 dari sini ke sini. Ke 1, 2, 3 lagi. Ini pemetaan artinya 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 3 gitu. Ada juga nanti yang kedua, pemetaan yang kedua 1, 2, 3 dipetakan ke 1, 3, 2. Maksudnya 1 dipetakan ke 1, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 2 dan seterusnya. Nah, awalnya dari permutasi betul, tapi dari permutasi ini dibuat sebuah pemetaan bijektif. Ya, jadi beda maknanya permutasi yang di dalam kombinatorika dengan yang di struktur aljabar. Kalau permutasi di dalam kombinatorik itu teori awalnya ya, susunan huruf atau angka atau objek yang memperhatikan urutan. Tapi kalau permutasi di dalam struktur aljabar, dari susunan tadi kita buat pemetaan. Jadi dari 3 unsur ini kan ada 6 permutasi hasilnya, berarti ada 6 buah pemetaan bijektif. Itu maksudnya. Kita mulai lagi. S-nya tadi 1, 2, 3. Berarti kan NS-nya ada 3 ya. Nah, artinya permutasi yang tadi hasilnya apa? Permutasi yang hasilnya itu 1, 2, 3. Hasil permutasinya ada 6 tadi. 1, 2, 3. 1, 3, 2. 2, 1, 3. 2, 3, 1. 3, 1, 2. 3, 2, 1. Nah, ini disebut sebagai banyaknya unsur tadi atau yang disebut dengan tingkat M tadi. Banyaknya elemen dari S disebut tingkat permutasi. Nah, ini berarti unsur dari S3. Jadi tulisannya bisa berubah menjadi seperti ini. 1, 2, 3. Nah, ini. Jadi ini disebutnya tingkat permutasi 3 gitu. Karena unsurnya 3. Hasilnya jadi 6. Jadi S3, NS3 ini sama dengan 3 faktorial. Berarti NSN sebanyak N faktorial. Ini rumusnya. Jadi kalau ada 4 unsur, berarti ya 4 faktorial dan seterusnya. S itu isinya A
A1, A2 dan seterusnya sampai AN gitu ya. Kemudian F adalah suatu pemetaan bijektif dari S ke S. Gitu ya. Nah, maka cara menulis F ini disebut permutasi tadi ya. F disebut permutasi karena dia pemetaan Bijektif. Nah, cara menulisnya ini dalam bentuk matriks barisnya 2 ya. Kolomnya tergantung jumlah N-nya ada berapa. Jadi cara menulisnya seperti ini. Ininya B1, B2, B3 dan seterusnya sampai Bn. Jadi maksudnya permutasi itu tadi kan pemetaan, berarti ini artinya dibacanya fungsi yang memetakan A1 ke B1 misalnya, A2 ke B2 dan seterusnya. Cara menulis permutasinya dalam bentuk seperti ini. Identitasnya berarti dirinya sendiri ya. Dipetakannya ke dirinya sendiri. Ini namanya permutasi identitas. Nah, kalau permutasi inverse-nya karena ada, kalau pemetaan kan fungsi ya, berarti ada fungsi inverse. Fungsi inverse-nya cara menulisnya dibalik. Berarti yang Y-nya dulu. Misalnya di sini B1, ini A1, BN, N. Nah, ini namanya permutasi inverse atau inverse permutasi. Diterapkan operasinya komposisi. Ini juga operasi biner ya. Jadi operasi pada permutasi itu karena fungsi ya. Jadi operasi yang digunakannya adalah operasi komposisi. S-nya itu 1, 2, 3, 4. Berarti banyaknya permutasi dari 4 unsur berapa? 4 faktorial ya. Berapa 4 faktorial? 24. 24 buah. Isi. Satu, dua, tiga, empat. 1, 2, 4, 3 gitu. 1. Berapa lagi? 1, 3, 1, 3, 2, 4, 4, 1, 1, 3, 3, 2, terus 3, 2, 2, 3, 1, 4, 3, 2, terus 2, 1, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 3, 1, terus 3, 1, 2, 4, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 1, satu lagi 4, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 2, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 2, 1. jadi ada 24. 24. Salah nih. 24 buah, betul ya? Nah, dari ke-24 buah ini, misalnya kita ambil pemetaannya hanya 2 F dan G itu ya.
Misalnya F ini 1, 2, 3, 4 dipetakan ke 3, 4, 1, 2. Berarti yang dipakai yang ini nih, 3, 4, 1, 2. Dan misalnya G-nya 1, 2, 3, 4 dipetakan ke 2, 4, 3, 1. Mana 2, 4, 3, 1? Ini. Ya. Misal kita ambil 2 buah dari 24. Nah, operasi komposisinya, cara mengoperasikannya gampang. FOG itu gimana kemarin? F-nya GF. GX. Artinya yang dioperasikan GX-nya dulu kan, G-nya dulu ya. Kita tinggal tulis lagi 1, 2, 3, 4. Kita mulainya dari G, dari belakang. Jadi misalnya G-nya kan ini kan 1, 2, 3, 4 sama ya. Tinggal ditulis lagi. Hasilnya 1, 2, lihat ke sini, 2 ke 4, berarti 4. Dari belakang. Ngerti ya? 2 sekarang. 2 ke 4, 4 ke 2. Bisa ya? 3. 3 ke 3, berarti 3 ke 1. Yang 4 ke 1, 1 ke 3. Berarti hasilnya 4, 2, 1, 3. Itu hasil dari fungsi komposisinya. Coba sekarang GOF. Berarti G Fx ya. Kalau ini mulainya dari Fx. Dari F. Berarti dari sini mulainya. 1, 3, 3, 3. Ya. 2, 4, 4, 1. 3, 1, 1, 2. 4, 2, 2, 4. Hasilnya 3, 1, 2, 4. Apakah ini sama? Tidak. Tidak. Jadi FOG tidak sama dengan GOF. Ini di semua fungsi sama ya. Jarang yang sama, kecuali sifatnya komutatif. Berhingga dengan n elemen. Misalkan kita ambil S-nya 3. Yang tadi ya. Selanjutnya, jika Sn adalah himpunan semua permutasi, tadi sih ada atasnya, ada bawahnya ya. Jadi gini 1, 2, 3, ini ya. 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2. Ya, Sn adalah S3 berarti ya, karena ini 3 unsur, adalah himpunan semua permutasi tingkat 3 dari elemen-elemen S. Nah, buktikan S3 ini terhadap operasi komposisi dia merupakan suatu grup dan disebut sebagai grup permutasi, atau nama lainnya grup simetri tingkat N, N-nya 3, tingkat 3. Nah, berarti cara membuktikannya kita kasih kode dulu, misalnya F1 1, 2, 3, 1, 2, 3. F2 1, 2, 3, 1, 3, 2. F3, terus F4, F5, 1, 2, 3, 3, 1, 2, dan F6. Nah, cara membuktikannya karena operasinya komposisi, kita harus komposisikan F1 sampai F6 dengan F1 sampai F6. Pakai tabel Kaylee. Ini ya, ini saya
ganti jadi simbolnya F1, 2, 3, 4, 5, 6 supaya mempermudah penulisan di sini. Nah, sekarang kita hitung hasil komposisinya gimana, gunakan komposisi yang tadi. Coba. F1 ini yang paling mudah ya. F1 komposisi F1 berarti 1, 2, 3, 1, 2, 3. Komposisi ini kan ya. Ingat, kebetulan ini sama, jadi dari belakang dulu. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3. berarti F1 lagi. Nah, tulis di sini F1. Jadi ada sebanyak 36 kali komposisi. Contoh misalnya jangan F1. Yang susah, yang mana? F4 sama F5. Oke, F4, F5. 1, 2, 3, F4 itu berapa? Iya. 2, 3, 1. F5. F5 3, 1, 2. 3, 1, 2. Tinggal tulis lagi. 1, 3, 3, 1, 1. 2, 1, 1, 2, 3, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Lihat yang bawahnya 1, 2, 3. F1. Jadi F4 dengan F5 sini hasilnya F1. silahkan dilanjutkan. Jadi yang dilihat bawahnya ya. Nih 1, 2, 3. Ini hasilnya 1, 2, 3. Jadi hasilnya berapa? Ini F1, F2, F3, F4, F5, F6 ya. Ke bawahnya juga sama kalau yang ini. Yang ini F1, F5, F6, F3, F4. Terus F3, F4, F1, F2, F6, F5. terus F4, F3, F6, F5, F1, F2. F5, F6, F2, F1, F4, F3, F6, F5, F4, 3, 2, 1. ini hasilnya. Jadi 36 kali mengkomposisikan, hasilnya ini. Nah, setelah itu kita tunjukkan, karena dia tadi kan pertanyaannya merupakan grup ya. Jadi sampai sini belum selesai. Masih ada tahapan berikutnya. Tunjukkan 4 sifat grup. Tertutup. Tertutup tak? Kenapa? Karena setiap hasilnya ada di sini. Oke, hasilnya semuanya antara F1 sampai F6 ya, tidak ada lagi unsur yang lain. Jadi tertutup karena semua hasil operasi komposisi merupakan anggota S3 tadi ya namanya. Kemudian yang kedua, asosiatif. Ambil sembarang 3 buah unsur ya. Tunjukkan bahwa tadi komposisi ya. Jadi ini ambil sembarang, misalnya apa? 3 buah unsur, misalnya F2, F6, F7 misal. Enggak ada ya. F2, F3, F4 misalnya. Akan kita tunjukkan F2 komposisi F3, komposisi F4 ini harus sama dengan F2 komposisi F3 komposisi F4. Nah, lihat di tabel F2 komposisi F3 itu berapa?
F5 ya. Iya. F5 komposisi F4. F1. 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 Sekarang yang ini. F3 komposisi F4. 3, 4. F6. F2. 2, F2, F1. sama ya. Jadi S3 dengan operasi komposisi bersifat asosiatif. Unsur identitas. Lihat di hasilnya yang tadi. Unsur identitas itu berarti yang hasil operasinya Dia sendiri. sama. Berarti ada F1 di S3 merupakan unsur identitas komposisi ya. Kemudian yang keempat inverse. Nah, kalau inverse Kebalik. setiap S3 ada inverse S3, kemudian sehingga A komposisi A inverse sama dengan F. nah berarti cari yang hasilnya identitas. Berarti F1 inverse-nya F1 F2 inverse-nya F2 lagi. ya F3 F3 hasilnya sendiri ya. F4 F5 F5 F4 satu lagi F6. Nah, karena setiap unsur, kan unsurnya ada 6 tadi ya. Setiap unsur pemetaannya memiliki inverse, maka S3 dengan operasi komposisi dia memiliki inverse. Nah, kesimpulan akhirnya S3 dengan operasi komposisi merupakan grup atau nama lainnya adalah grup permutasi. Nggak bisa dihapus sih. Ini ya. Nah, itu yang disebut dengan grup permutasi. Grup yang dihasilkan dari pemetaan bijektif hasil permutasi. Itu maksudnya. Enggak. Harusnya ada. Tapi nggak dengar orang gitu. Relasi ekuivalensi itu ada 3. Reflektif, simetris, transitif. Waduh, tadinya ini nggak akan saya jelasin, ini ngabisin waktu. Reflektif itu definisinya A meletakkan ke A. Identitas setiap A di S, A berelasi dengan A. Ini simbolnya gini ya, kayak alis. Kemudian kalau simetris, jika apa? Jika A berelasi dengan B, maka B harus berelasi dengan A. Maksudnya ini inverse, komutatif, atau bisa dibalik gitu ya. Kalau ini identitas. Nah, kalau transitif, jika A berelasi dengan B dan B berelasi dengan C, maka A berelasi dengan C. Itu bunyi hukum relasi ekuivalen. Saya
ulangi lagi, relasi ekuivalensi syaratnya ada 3. Dia harus bersifat reflektif, artinya ada identitasnya, dia memetakan ke dirinya sendiri. Kemudian simetris itu jika A berelasi dengan B, maka B juga harus berelasi dengan A. Kemudian transitif, jika ada 2 buah relasi, A berelasi dengan B, kemudian seperti komposisi ya, B-nya berelasi dengan C, maka otomatis A ini pasti berelasi dengan C. Itu namanya relasi ekuivalen. Nah, sekarang pada suatu permutasi, tadi misalkan F ini permutasi tadi ya, permutasi pada himpunan Sn misalnya. Kemudian kita definisikan A berelasi dengan B itu jika dan hanya jika F pangkat N dari A itu hasilnya B untuk setiap AB di Sn. N-nya bilangan bulat. Contohnya di ini, contoh 66. S-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian diambil suatu permutasi F yang memetakan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ke 3, 5, 4, 6, 2, 1. Nah, A berelasi dengan B. Ini definisinya, A berelasi dengan B jika dan hanya jika fungsi, maksudnya itu hasil peta keberapa kali pun dari A hasilnya harus B gitu. Misal ini, N-nya kan bilangan bulat. Kalau bilangan bulat berarti mulai dari 0 bisa ya. Kalau 0 itu berarti kalau fungsi tidak diapa-apakan ya. Berarti ini aja hasilnya. Nah, kalau ingin berubah berarti kita lihat 1. Pangkatnya mulai dari 1 ya. Karena kalau 0 kan ini aja, diam aja ya. Nah, misalnya kita lihat dari fungsi 1. Maksudnya tuh 1 kali pemetaan dari angkanya bebas dari 1 sampai 6 kan A itu anggota ini ya. Kalian mau pilih yang mana? 1. Mau angka 1. Fungsi hasil pemetaan angka 1 kali petanya berapa? 3. 3. Maksudnya gitu. Jadi ini disebutnya 1 berelasi dengan 3. Karena umurnya ini kan F pangkat N dari A sama dengan B. N-nya bilangan bulat. N-nya kan 1 bilangan bulat. Fungsi atau pemetaan 1 kali dari angka 1 dalam suatu permutasi, ini hasilnya 3, maka 1 berelasi dengan 3. Ininya kan 1. Sekarang ganti 2. Masih angka yang sama ya. Berarti fungsinya 2 kali kan? Berarti fungsi gimana? Nulisnya? F1. Gini kan ya? F dari F1. Tadi F1 itu hasilnya 3. Berarti F3. F3 berapa? 4. 4. Jadi 1 berelasi dengan 4. Itu maksudnya. Sampai hasilnya dia muter lagi sampai selesai. Coba lanjut. Mau ditulis dulu boleh? Udah. Sekarang F pangkat 3 1 berarti F ini kan ya? F dari 4 ya? Ya. Atau nulisnya gini, F 2 1 kan boleh ya? F dari 4. Berapa F dari 4?
6 tadi ya. Maka 1 berelasi dengan 6. Masih ada? Berarti ini F dari F3 1 gitu ya. Iya. Berarti F dari 6 1. 1. Artinya 1 Satu berelasi berelasi dengan 1. dengan Nah, ini satu. selesai. Nah, ada angka yang belum terpetakan. Berarti kita ambil F 1 2 misalnya. F 1 2 berapa? 5 ya. Berarti 2 berelasi dengan terus F 2 2 berarti F dari 5. 5 2. berapa? 2. 2 dan berarti Dua 2 berelasi berelasi dengan dengan 2 dua. selesai. Nah, maksud saya itu tadi ingin menunjukkan relasi. Kenapa disebut relasi ekuivalen? Karena ini lihat tuh, ketika ada yang dipetakan ke dirinya sendiri seperti ini, satu berelasi dengan 1, 2 berelasi dengan 2, berarti dia memenuhi sifat reflektif. Kemudian yang kedua tadi Simetris. Ketika 1 berelasi dengan 3, 3 berelasi dengan 1 kah? Tidak, ini 1 ke 6. Bisa dicek nanti F pangkat 1 3 hasilnya berapa? 4. Berarti ini 3 berelasi dengan 4 gitu. F pangkat 2 3 berarti F dari 4. F 4 6. 6. Berarti 3 berelasi dengan 6. 6. Terus F pangkat 3 dari 3 berarti F dari 6. 1 berarti 3 berelasi dengan 1. Nah, maksud saya gitu. Tadi ada 1 berelasi dengan 3. Ternyata ada juga 3 yang berelasi dengan 1. Berarti dia memenuhi sifat simetris. Kemudian yang ketiga, transitif. Transitif itu kalau misalnya 1 berelasi dengan 4, 4 berelasi dengan berapa? 6 misalnya. Misalnya 1 berelasi dengan 4 dan 4 berelasi dengan 6. Maka 1 berelasi dengan 6. Betul ya? Betul. Betul. Maka dia memenuhi sifat transitif, sehingga relasi yang didefinisikan tadi yang tanda alis itu namanya relasi ekuivalen. Nah, dari relasi ekuivalen ini sebenarnya yang saya ingin jelaskan bukan relasi ekuivalennya tapi orbitnya. Kita hasilkan 2 buah orbit. Apa saja? Tadi yang sampai sini. Orbit yang pertama sampai sini dari ini nih, dari 1 2 3 4 unsur. Itu namanya orbit yang pertama. Orbit yang kedua yang pemetaan yang kedua. Nah, cara menulis orbit. Jadi dalam satu permutasi itu, permutasi yang tadi, dia memiliki 2 buah orbit. Permutasi F memiliki 2 buah orbit. Kenapa tahu? Karena ada 2 buah peta yang memisahkan. Apa saja? Yang pertama tadi 1 3 1 4 1 6 1. Jadi ditulisnya sebentar, tadi F-nya, F awalnya tulis dulu ya. Tadi F-nya 1 2 3 4 5 6 3 5 4 6 2 1. Nah, jadi orbitnya menulisnya seperti ini. 1 ke 3 3 ke 4 4 ke 6 6 ke 1. Selesai ya? Karena balik lagi itu orbit. Jadi orbit itu lintasan pemetaan. Nah, yang berikutnya yang belum 2 ke 5 5 ke 2. Makanya disebut ada 2 buah orbit. Ada 2 buah lintasan. Atau menulisnya bisa cara yang kedua. Ini cara 1. Kalau cara 2 menggunakan simbol siklus. Simbol siklus itu ada tanda panah yang muter ya. Berarti ini kan 1, 3, 4, 6 gitu ya. 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 1.
Satu lagi 2 dan 5. 2 ke 5, 5 ke 2. Jadi ada 2 buah orbit, maksudnya begitu. Atau menulisnya cara yang ketiga. Kalau cara yang ketiga, ini lihat hasil petanya. Awal yang pertama 1. 1 dipetakan ke 3. 3 dipetakan ke 4. 4 dipetakan ke 6. 6 dipetakan ke 1. Nah, kalau sama berarti nggak usah ditulis lagi. Berikutnya 2 ke 5. Jadi ini pemetaan dibacanya 1 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6, 2 ke 5. Jadi semuanya ada 2 buah orbit. Jadi maksudnya dari relasi ekuivalen itu ternyata bisa membentuk partisi-partisi, bagian-bagian. Jadi uniknya relasi ekuivalen itu dia bisa membentuk suatu himpunan atau suatu pemetaan menjadi orbit, ya. Nah, orbitnya tuh ini. Ada lintasan 2 jalur gitu. Kalau 2, ada juga yang mungkin 1, ada juga yang mungkin 9, mungkin 6, mungkin tergantung soalnya. Nah, setiap orbit dari F disebut siklus. Ya, jadi ini namanya siklus nih. Ini siklus. Berarti si F ini bisa dikatakan ada 2 buah orbit atau 2 buah siklus. Banyaknya elemen pada suatu cycle disebut panjang cycle, panjang siklus. Nah, ini berarti si F permutasi ini memiliki 2 buah orbit, yang satu panjangnya 4, yang satu panjangnya 2. Kenapa? Karena unsur ini disebut panjang gitu. Terus suatu permutasi yang hanya terdiri dari satu cycle disebut siklik. Jadi kalau ini terus-terusan muter, jadi satu putaran kan? Nah, itu namanya siklik. Nanti ada lagi grup siklik, jadi grup yang muter satu-satu, nggak ada. Kalau ini kan kebagi 2, kalau ini mah 1 aja. Itu namanya siklik. Nah, kemudian suatu cycle dengan panjang 2 dinamakan transposisi. Ini namanya transposisi. Jadi pusing ya. Ulang lagi tadi, si F ini dia memiliki 2 buah orbit atau 2 buah siklus ya. Panjangnya yang satu 4, yang satu 2. Nah, kalau yang panjangnya 2 disebut transposisi. Jadi ini satunya transposisi, satunya bukan. Gitu. Kemudian setiap cycle bisa dinyatakan hasil kali transposisi. Caranya gimana? Di halaman, di slide yang definisi ya, hampir 3 terakhir. Poin 2. Setiap cycle dapat dinyatakan sebagai hasil kali transposisi. Jadi siklus itu, cycle itu bisa dibentuk menjadi 2-2. Contohnya 1, 3, 4, 6. Caranya gimana? Itu ada rumusnya. A1, AN. Jadi unsur pertama, unsur terakhir, unsur pertama, unsur kedua terakhir, unsur pertama, unsur kedua misalnya. Jadi kalau ini ditulisnya 1, 6, 1, 4, 1, 3. Jadi kalau ada tulisan yang seperti ini sama saja dengan menuliskan seperti ini. Ingat, unsur yang pertama berarti paling belakang. Gitu ya. Semua unsur, semua siklus bisa dibentuk dalam bentuk transposisi. Perkalian transposisi caranya tadi ya, 2-2 dari mulai yang terakhir. Kemudian cycle identitas dinyatakan sebagai lawannya. Jadi kalau misalnya misalnya cycle identitas itu kan 1 ya.
Nah, 1 ini bisa ditulis 1, 2, 2, 1, terserah kalian lawannya. Misalnya 1, 5, berarti ini 5, 1 gitu. Dan seterusnya. Kalau 1, 7 berarti 7, 1 dan seterusnya. Kalau 4 dulu misalnya 4, 5, 5, 4 gitu aja terus. Pokoknya kalau saling inverse, hasilnya 1 atau angka, pokoknya angka berapapun jadi 1 angka, berarti identitas. Terus dari permutasi dari orbit itu ya, transposisinya bisa dihitung genap atau ganjil. Nah, kalau ini kan 1, 2, 3 berarti ganjil transposisinya. Kalau ini genap transposisinya. Jadi tergantung ya, tergantung hasilnya, ada yang genap, ada yang ganjil. Kemudian nanti perkaliannya juga, hasil kali 2 permutasi genap pasti genap lagi. Dan jadi perkalian di sini itu komposisi, ingat ya, selalu komposisi. Kalau hasil kali permutasi ganjil pasti 2 permutasi ganjil pasti genap. Nanti bisa dibuktikan ya. Kemudian inverse permutasi berarti dari belakang. Misal tadi ini kan 1, 3, 4, 6 ya. Berarti inverse-nya 6, 4, 3, 1. Gitu aja. Jadi inverse-nya tinggal menulis dari belakang. Inverse dari permutasi genap, inverse dari permutasi ganjil tetap ganjil. Nah, slide terakhir ini yang akan saya tunjukkan itu grup alternating namanya. Mulai dari grup simetri tadi, kemudian di grup alternating. Jadi dari grup permutasi dibongkar lagi jadi grup alternating. Teoremanya itu bisa dilihat di slide. Apabila Sn grup simetri, gitu ya, maka banyaknya permutasi genap adalah sebanyak, atau ganjil adalah sebanyak n faktorial dibagi 2. Jadi mulainya dari grup simetri tingkat n. Misal contohnya tadi S3, isinya ada berapa tadi? 6 ya. Apa saja? 1, 1, 2, 1, 3. Yo, ini nulisnya udah pakai transposisi loh. Maksudnya 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jadi cara menulis identitas itu cukup pakai angkanya saja. Boleh 1, boleh 2, boleh 3. Berarti nggak boleh 4. Karena unsurnya 1, 2, 3. Kalau 1, 2 berarti 1 ke 2, salah. 1 ke 2, 2 ke 1, 3-nya ke 3. Yang tidak ada unsurnya berarti dipetakan ke dirinya sendiri. Paham ya? Terus 1, 3 berarti 1 ke 3, 3 ke 1, 2-nya ke 2. Terus 2, 3, 1-nya ke 1, 2-nya ke 3, 3-nya ke 2. Lanjut 1, 2, 3, 1, 2, 3. Berarti 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1. Terus satu lagi 1, 2, 3. salah. 1, 2, 3, 1 ke 3, 1 ke 3, 2 ke 3 ke 2, 2 ke 1. Ya. Betul. Sama aja kan sebenarnya. Cuman cara menulisnya sekarang kita ubah menjadi bentuk transposisi tadi ya, yang lebih mudah. Sama aja. Nah, dari sini kita bisa menghitung A3, yaitu himpunan semua permutasi genap dalam S3. Tadi teoremanya
yaitu jumlahnya adalah sebanyak n faktorial dibagi 2. Tadi n-nya 3 kan ya, n faktorial berarti 6 dibagi 2. 3. Ada 3 unsur si A. 3 apa saja? Coba aja cek satu-satu. Ini diurai dulu ya. 1 berarti nulisnya kan 1 2 2 1 ya. Boleh ya? Identitas ini genap ganjil? Genap. Genap. 1 2 ya 1 2 genap ganjil? Ya ganjil. Kan cuma 1. 1 3 ya 1 3 ganjil. 2 3 ya 2 3 ganjil. Terus 1 2 3. Tadi ingat perkalian transposisi mulainya dari yang belakang. 1 3 1 2 genap ganjil? Genap. Genap. Satu lagi 1 3 2. berarti 1 2 1 3. genap. Nah, kita lihat yang genapnya saja. Berarti 1, gitu kan ya? Nah lagi, ini 1 2 3. 1 2 3 dan 1 3 2. 1 2 3 dan 1 3 2. Nah, nanti ini yang akan ditunjukkan sebagai grup alternating. 1 1 2 3 dan 1 3 2. Nah, ini kan yang akan dibuktikan kalau dia itu grup ya. Berarti ini harus ada apa namanya ini? Tabel Cayley atau operasi dari ketiga unsur 9, berarti 9 kali ya. Caranya ya sama. 1 ingat tadi 1 itu apa? 1 2 3 1 2 3. Berarti komposisi 1 2 3 1 2 3. Ya dirinya sendiri lah ya. Hasilnya pasti 1 2 3 1 2 3. satu lagi. Jadi ini 1. Ini juga. Ya, karena kan identitas ya. Nah, yang tinggal kalian isi yang 4-nya. Misalnya 1 2 3 1 1 2 3 1 kedua 2 ketiga komposisi 1 2 3. Iya. Berarti sama ya? Dari belakang ya? 1 2 2 3 3 1 3 1 1 2 3 1 2 1 3 3 2. Yang mana ayo? Nulisnya gimana ini? 1 3 3 2 berarti 1 3 2. Ya. Ya. Oke. Lanjut. 1 2 3. Ini berapa? 1 2 2 3 3 1 komposisi 1 2 3 1 3 2 1 3 3 ke 2 2 ke 1 1 3 3 1 2 1 1 2 3 2 2 3. Nah, berarti identitas. Terus yang ini hasilnya identitas. Yang ini hasilnya 1 2 3. Nah, ini baru sampai sini. Buktikan bahwa dia tertutup. 1 tertutup karena semua operasi merupakan anggota A3. Yang kedua asosiatif. Ambil sembarang. Jadi ambil sembarang. Misalnya ya cuma 3 lah ya. Berarti misalnya 1 komposisi 1 2 3, komposisi lagi 1 3 2. 1 3 2.
Berarti ini ke bawah. Berarti ini hasilnya 1 dengan 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 dengan 1, 3, 2 1. 1. Sekarang dibalik. Nah, ini mah gampang sih. Terus sekarang 1 komposisi 1, 2, 3 komposisi 1, 3, 2. 2 1, 2, 3 1, 3, 2 1. 1. Berarti hasilnya 1. 1. Maka A3 dengan operasi komposisi asosiatif. 3 unsur identitas. Mana identitasnya? 1. 1 di A3. Terus yang keempat Inverse. inverse, berarti cari yang lawannya. Inverse 1 1. Inverse dari 1, 2, 3 1, 3, 2 1, 3, 2. Inverse dari 1, 3, 2 1, 2, 3. Nah, jadi A3 dengan operasi komposisi memiliki inverse karena semua unsurnya ya, harus semua unsur dicek. Nah, kesimpulan akhirnya maka A3 grup, namanya grup alternating tingkat 3.